Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah salat subuh Masjid Darul Ulum yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, dan yang tidak kalah penting tentunya adalah nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 20 berapa Pak kita? 24 ya. 24 pada bulan Ramadan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah. Karena tidak sedikit jamaah kaum muslimin yang di awal Ramadan langkahnya ringan untuk berangkat dari rumah menuju rumah Allah Azza wa Jal, menunaikan sholat subuh berjamaah, tapi di 10 terakhir sudah tidak terlihat lagi sendalnya. Mungkin udah ganti sendal kali jamaah ya. Kita husnuzon aja gitu kan. Tapi orangnya pun nggak terlihat di masjid ternyata. Berarti ada dugaan bukan ganti sendal, tapi memang tidak ada orangnya. Dan itu karena taufik dari Allah Azza wa Jal, bukan karena kemampuan kita jamaah, bukan karena semangat kita dalam kebaikan. Kita ini lemah dalam kebaikan. Karena Allah yang mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bukan hanya lemah fisik jamaah, tetapi juga lemah di dalam menginginkan kebaikan. Lemah dalam rangka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut bersyukur jamaah ketika kita masih bisa istiqomah untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah ini guna menunaikan salah satu kewajiban agung di dalam agama kita, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Kenapa saya sebut ibadah yang agung? Karena jangankan sholat subuhnya yang wajib, bahkan sholat sunnahnya 2 rakaat, Nabi sebutkan raf'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita punya dunia ini jamaah seluruhnya, bukan punya KPAD, bukan. Antum punya dunia dan seluruh isinya, itu nggak akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita memiliki 2 rakaat sholat subuh, apalagi setiap hari, apalagi itu terjadi di bulan Ramadan yang tentunya pahalanya berlipat ganda. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir ini disebut-sebut oleh para ulama adalah hari-hari terbaiknya di bulan Ramadan. Jadi kita tahu bahwa Ramadan secara keseluruhan dia adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, baik di 10 pertamanya, ataupun 10 yang kedua, ataupun 10 yang ketiga. Isinya semuanya kemuliaan. Nah, ketika kita berbicara 10 terakhir, maka 10 terakhir ini adalah klimaksnya jemaah. Puncaknya dari seluruh keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Karenanya kita lagi-lagi patut bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan kita kehidupan
Dan bahkan bukan hanya kehidupan, tapi kesehatan. Dan bukan hanya kesehatan, tapi juga hidayah untuk bisa beribadah di 10 terakhir. Itu adalah kenikmatan dan keistimewaan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi, tidak diberikan kepada seluruh hamba Allah, hanya orang-orang terpilih. Berarti kehadiran kita semua jamaah di masjid ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada yang kebetulan. Allah gerakkan hati kita semua bisa istiqomah sampai di 10 terakhir ini, mengikuti sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat grafik ibadah Nabi jamaah selama bulan Ramadan dari tahun ke tahun, itu semakin akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka akan semakin semangat pula Nabi di dalam beribadah kepada Allah, bukan semakin mengendur seperti sebagian kaum muslimin yang menjelang 10 terakhir atau bahkan sudah masuk di 10 terakhir, maka mulai kendur tilawahnya, mulai males untuk datang ke masjid menunaikan sholat tarawih berjamaah. Udah banyak Pak Ustadz stok pahala kita Pak Ustadz. Insya Allah segini 20 hari pertama itu insya Allah udah cukup buat masuk surga. Kalau diterima jamaah. Kalau nggak diterima bagaimana? Bagaimana kalau nggak ada harganya semua qiyamul lail yang kita tunaikan selama 20 hari pertama? Makanya seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan pencapaian yang dia lakukan. Dia bisa istiqomah di 20 hari pertama, jangan merasa puas dan jangan merasa sudah tidak membutuhkan lagi keutamaan yang ada di 10 hari terakhir. Karena itu bukan teladan Nabi kita SAW. Adapun Nabi kita jemaah, sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ay al-'ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Kata Ibunda Aisyah, kana Rasul. Para ulama mengatakan kata kana ini menunjukkan berkesinambungan dan ini terus menerus di setiap tahun. Dahulu Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Beliau mengencangkan kain sarungnya. Artinya apa jemaah? Para ulama memiliki dua penafsiran tentang maksud dari perkataan Ibunda Aisyah ini. Sebagian mengatakan syadda mi'zar artinya adalah Nabi melipat gandakan kesungguhannya dalam beribadah di 10 hari terakhir. Jadi mengencangkan sarung, kinayah, bentuk kiasan dari kesungguhan Nabi kita SAW tatkala beliau memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu nanti akan ditegaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Sebagian ulama menafsirkan perkataan Ibunda Aisyah syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung, artinya adalah menjauhi istri-istrinya. Menjauhi istri-istrinya. Berarti istri Nabi satu apa banyak Pak? Banyak. Istri Bapak? Alhamdulillah Pak ya. Bersyukur Pak. Punya satu. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, apa kata Allah? Ditambah apanya Pak? Ditambah istri, ditambah nikmatnya Pak. Diberikan keberkahan pada istri kita, pada keluarga kita. Ya, diberikan tambahan rizki melalui istri kita. Jadi bahwa Pak, kalau dapat rizki itu Pak, jangan kepedean, itu jeripayah pribadi. Itu ada doa seorang istri di belakangnya Pak. Itu kalau istrinya seorang. Kalau istrinya 2 orang Pak, kata Bapak lebih manjur Pak Ustadz. Gitu Pak. Jadi kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau 10 terakhir itu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarung, yang maksudnya adalah kata sebagian ahli ilmu, Nabi menjauhi istri-istrinya. Artinya apa? Nabi 10 pertama masih menggilir istrinya, 10 kedua masih menggilir istrinya,
10/3 semua istrinya tidak kebagian jatah, tidak kebagian jatah bermalam. Ini merupakan tafsiran sebagian ulama ketika mengatakan atau menafsirkan perkataan Ibunda Aisyah, saddami izarahu, mengencangkan sarung. Kalau sarung itu kencang kan susah dibuka, ibu-ibu ya. Iya, kalau longgar gampang dibuka. Kalau kencang susah dibuka. Jadi kan orang dulu pakaiannya sarung, ya, mizar atau izar dan rida, kayak pakaian orang umroh dan manasik haji. Jadi bukan seperti kita sekarang jamaah pakai kemeja, ya, ada celana, enggak. Orang dulu tuh pakaiannya sarung sama rida. Rida itu yang nutupin bagian atas. Nah, jadi sebagian ulama menafsirkan Nabi itu kalau 10 terakhir beliau nggak sentuh-sentuh istrinya karena fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena menghidupkan malam artinya bangun di malam tersebut. Itu namanya menghidupkan malam. Karena orang yang tidur itu, jamaah, itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi, itu orang yang tidur itu identik dengan kematian. Makanya Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Dan Nabi kita SAW juga mengatakan kalau seseorang itu tidur, maka ruhnya itu akan digenggam oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan dia belum waktu ajalnya datang, Allah kembalikan. Kalau sudah ajalnya, Allah tahan. Makanya ritual Nabi kita, jamaah, kalau sebelum tidur itu panjang wiridnya, bahkan lebih panjang dari wirid setelah sholat fardu. Karena seolah-olah Nabi akan berpisah dengan dunia, dan itu akan menjadi ucapan-ucapan terakhir beliau sebelum meninggalkan dunia. Panjang banget. Ada bacaan surah Al-Muluk, baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya kan? Baca ayat kursi, baca trikul, diulang masing-masing 3 kali, dan banyak doa-doa juga. Jadi orang yang tidur di malam hari itu dikatakan dia mematikan malamnya. Orang yang bangun di malam hari, dia disebut menghidupkan malamnya, karena dia hidup atau bangun di malam tersebut. Tapi pertanyaannya, buat apa jamaah? Karena orang yang hidup atau orang yang bangun di malam hari itu banyak aktivitasnya. Ada ibadah, ada bukan ibadah. Bangun di malam hari jam 2 nonton final Liga Champion, itu juga termasuk menghidupkan malam, tapi bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menghidupkan malam oleh Ibunda Aisyah di sini adalah menghidupkan malam dengan bertakarrub kepada Allah, dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan tilawatul Quran. Itu maksud dari menghidupkan malam. Pertanyaannya jamaah, Nabi menghidupkan malam itu cuman di 10 terakhir atau di setiap malam? Setiap malam atau cuman 10 terakhir jamaah? Bulan Ramadan saja atau setiap malam di bulan-bulan lain Nabi menghidupkan malamnya? Semua bulan. Tapi kenapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa ahya lailahu? 10 terakhir itu Nabi menghidupkan malam-malamnya. Ada asumsi kalau begitu Nabi nggak pernah menghidupkan malam-malam dong kalau bukan Ramadan. Atau lebih spesifik lagi, berarti 20 hari pertama Nabi nggak beribadah di malam-malamnya itu. Maka kita katakan jamaah, ada kemungkinan bahwa maksud Ibunda Aisyah itu adalah ihya al-lail kullahu. Nabi menghidupkan seluruh malamnya. Jadi kalau di 20 hari pertama ada porsi di mana Nabi istirahat malam, ada porsi di mana Nabi ibadah. Khusus di 10 hari pertama, malam itu Nabi pakai full untuk beribadah. Nggak ada istirahatnya. Nggak ada waktu buat tidur-tiduran. Jadi kalau tidur aja nggak ada waktu jamaah, apalagi nonton. Nah, bukan saya ngomong tuh.
tapi praktisinya langsung. Jadi kalau tidur saja yang urgen itu kebutuhan buat tubuh, Nabi kita SAW tidak sempat karena fokus beribadah kepada Allah dan sayang untuk menghabiskan bagian dari malam meskipun sedikit untuk tidur. Pak, Nabi itu sebenarnya masih butuh Lailatul Qadar apa enggak, Pak, sebenarnya? Secara logika nggak butuh, Pak, ya. Karena udah diampuni dosanya, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan Nabi nanti yang buka pintu surga pertama kali, Pak. Jadi orang itu nggak akan dimasuk surga. Hatta para nabi, sampai Nabi kita Muhammad SAW masuk surga dulu. Untuk Nabi lah pintu surga dibukakan pertama kali. Nabi yang bakal ngetok pintu surga, Pak. Berarti udah ada kepastian belum, Pak, Nabi masuk surga? Udah ada kepastian. Secara logika, orang yang seperti ini butuh Lailatul Qadar kan, Pak? Butuh sungguh-sungguh nggak? Coba kalau Bapak jadi Nabi, Pak. Ya, tidur, Pak. Makin kesini makin lemas ibadahnya. Karena ya udah dijamin surganya, dijamin selamat dari neraka, pintu surga dibukakan buat dia pertama kali. Bahkan punya syafaatul uzma, punya syafaat agung nanti hari kiamat. Semua Nabi dan Rasul itu i'tizar, mohon maaf, nggak bisa bantu. Cuma Nabi, Pak, yang bisa maju ke hadapan Allah dan meminta kepada Allah supaya hari keputusan segera ditegakkan. Selain Nabi Muhammad SAW nggak ada yang berani, Pak, untuk maju ke hadapan Allah. Secara logika Nabi nggak butuh, Pak, bersungguh-sungguh sampai sebegitunya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara kita, Pak, surga pun nggak jelas nanti di tingkatan mana, selamat atau enggak juga kita belum tentu dari neraka. Bahkan Lailatul Qadar pun selama ini belum tentu kita dapat. Ini kan cuman asumsi kita saja, cuman optimisme kita, cuman prasangka baik kita kepada Allah. Selama ini kita dikaruniai Lailatul Qadar, tapi pastinya itu kita nggak ada yang tahu. Ini cuma husnuzan kita aja, Pak, kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sebagai hamba wajib tentunya berprasangka baik kepada Allah. Tapi juga wajib bagi hamba untuk memiliki perasaan cemas, khawatir. Jangan-jangan selama ini nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Sehingga yang ini jangan dilepas. Yang ini pertahankan. Nabi sampai sebegitunya, Pak, menghabiskan menurut sebagian ulama seluruh malamnya. Nggak ada yang dipakai buat tidur. Meskipun yang roji, wallahu a'lam, yang lebih tepat, tidak semuanya Nabi pakai buat ibadah. Tapi mayoritas waktunya pada malam hari digunakan ibadah, hanya sedikit saja buat tidur. Jadi kalau kita, Pak, dari mulai maghrib ya berbuka puasa, itu ibadah bukan, Pak? Buka puasa ibadah. Habis itu sholat maghrib, ibadah bukan? Ibadah. Habis sholat maghrib, zikir, doa, baca Al-Quran. Masuk waktu isya, ya, kemudian sholat isya, sholat ba'diyah, zikir, kemudian lanjut taraweh, ya kan? Kemudian lanjut tilawah Al-Quran. Tidur tuh, Pak. Selesai taraweh mungkin jam 9, setengah 10 atau jam 10. Selesai tadarus begitu kan? Mungkin selesai setengah 11. Kemudian nanti bangun lagi jam 1 atau jam 2, sholat lagi, tilawah lagi, zikir lagi, berdoa lagi kepada Allah, sampai mendekati waktu sahur, makan sahur, masuk waktu subuh, sholat subuh. Itu berarti kita telah menghabiskan mayoritas malam kita buat beribadah. Itu saja insya Allah, Pak, sudah cukup. Insya Allah sudah cukup untuk meneladani Nabi kita SAW. Artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita pakai buat tidur atau istirahat cuman 1 jam atau 2 jam. Paling lama 2 jam setengah atau 3 jam. Tapi sisanya, Pak, kita pakai buat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sunnah Nabi, Pak. Menghidupkan malam di 10 terakhir, tidak perlu seluruhnya begadang full, tidak, cukup mayoritas malam itu kita habiskan
untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Dan kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau sudah 10 terakhir membangunkan istri-istrinya. Jadi nggak ibadah sendirian. Nabi itu kepala rumah tangga, Pak. Dan namanya kepala rumah tangga, itu dia nggak bisa soleh sendirian, nggak bisa dia masuk surga sendirian dengan lenggang tanpa melibatkan keluarganya. Mustahil. Kalau ibu-ibu mau ibadah sendirian, mau soleh sendirian, itu masih dimungkinkan. Dan banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Begitu juga anak, kalau mau soleh sendirian juga bisa aja. Tapi suami, ayah, kepala rumah tangga, karena dia adalah ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya nanti ditanya, kamu kemarin waktu di dunia ya beribadah di 10 terakhir, keluarganya kemana? Kamu i'tikaf full 10 hari. Istri kemana? I'tikafnya istri di mana? Gitu loh. Kamu i'tikaf di masjid full dari pagi sampai malam takbiran. Sebagian ulama mengatakan demikian. Istri i'tikafnya di mall, anak i'tikafnya di warnet. Tahu masih ada warnet apa enggak, Pak? Kalau dulu tuh zaman-zaman berapa tahun lalu masih maraknya warnet. Kalau sekarang masalahnya HP aja udah bisa jadi internet, udah bisa game online gitu kan. Jadi banyak di masjid-masjid tuh, termasuk di masjid kita di rumah. Sekarang i'tikafnya nggak di warnet lagi, i'tikafnya di masjid, tapi sambil ngegame gitu. Nah ini muskilah juga Pak, kalau masjid itu menyediakan wifi gratis tuh, nah itu harusnya berbayar tuh. Nggak juga, maksudnya dikontrol, karena kalau nggak bisa disalahgunakan sama pihak-pihak tertentu ya untuk melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Jadi Nabi melibatkan keluarga karena Nabi SAW kepala rumah tangga. Nabi tahu bahwa nanti beliau akan dimintai pertanggungjawaban sebelum umatnya, tentu keluarganya dulu. Maka beliau melibatkan keluarga. Nah, maka jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama dari hadis ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 terakhir di bulan Ramadan, dan berusahalah untuk melipat gandakan kesungguhan. Pak, kita ini belum tentu Pak ketemu 10 terakhir di tahun depan. Jangankan tahun depan, besok aja masih ada umur kita nggak tahu. Kita itu cuma tinggal melakukan apa yang kita punya dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Punya sekarang, gunakan sekarang. Karena kita nggak pernah tahu hari esok itu masih milik kita nggak? Atau nanti pagi, nanti siang, atau nanti sore itu masih milik kita atau enggak? Jadi jangan terlalu panjang angan-angan. Orang itu Pak, kenapa dia malas ibadah? Ya, ketika dia punya target nih tilawah Quran. Orang kalau punya target tilawah Quran khataman sekali, 2 kali, ya, kalau dia tidak memecut dirinya untuk sungguh-sungguh menjaga azamnya tersebut, biasanya Pak hati itu kan mengatakan, udah ntar aja lah, lagi sibuk. Udah ntar zuhur aja, habis zuhur. Ntar zuhur ngantuk, udah ntar habis asar kayaknya segeran tuh. Habis asar nyari bukaan, udah habis maghrib lah. Habis maghrib begah, udah nanti aja habis isya ngantuk. Jadi terus aja begitu Pak. Nah, nggak tahajud tuh, tambahin lagi. Jinnya ngomong, habis tahajud aja. Akhirnya kebablasan. Begitu Pak. Jadi kita ini akan selalu diminta oleh nafsu kita, karena setan-setan kebanyakan dibelenggu. Makanya musuh kita ini cuma nafsu aja Pak. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, dan nafsu kita ini pasti menyuruh kepada keburukan untuk taswif. Nanti juga bisa lah. Hari ini lepas, udah besok juga masih bisa lah. Minggu lepas karena banyak aktivitas, Senin masih bisa lah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan tidak sadar ternyata Ramadan sudah di penghujung. Tinggal hari esok tanggal 29, dan tilawah kita tidak sampai pada target yang telah ditetapkan. Nah, Ramadan depan kalau masih ada umur. Makanya tadi saya berikan mukaddimah di awal. Jamaah, kalau kita tidak menghargai nikmat besar berada di 10 terakhir di bulan Ramadan tahun ini, maka kita nggak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang spesial.
Sadar atau tidak, 10 terakhir yang sedang kita jalani ini nikmat terbesar kita jemaah. Apalagi dalam keadaan sehat. Ada orang di 10 terakhir tapi sakit jemaah. Nggak bisa tilawah, nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa i'tikaf, ya, tidak bisa puasa. Hidup tuh hambar rasanya. Gimana sih? Kita berada di bulan Ramadan jemaah, syahrul ibadah, tapi kita nggak bisa ibadah. Sebagian orang yang nafsunya lebih dominan daripada ketakwaannya, ya seneng. Nggak bisa puasa karena sakit tuh seneng, karena dia punya uzur. Nggak bisa terawih karena sakit, seneng. Tapi bagi ahlu ta'ah, bagi orang-orang yang taat sama Allah, bagi orang-orang beriman, itu sedih. Dan akan hambar sekali Ramadan itu tanpa ibadah, meskipun punya uzur. Dan kita ini alhamdulillah jemaah, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita hidayahnya. Tinggal sekarang gerakan kemauan kita sedikit saja untuk melipat gandakan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah di 10 terakhir ini. Kenapa sih sampai sebegitunya jamaah? Kata para ulama, dua alasannya. Kenapa Nabi sampai sebegitu sungguh-sungguhnya di 10 terakhir? Anna hadhil ashr hiya khitamu syahril mubarak. Jamaah, 10 terakhir ini adalah penutupnya bulan yang diberkahi ini. Penutupnya bulan Ramadan. Dan ingat, Nabi kita menyampaikan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya bagus, berarti insya Allah semua amal kita selama ini dinilai bagus. Tapi penutupnya buruk, nah itu yang perlu kita curigai semua. Itu yang perlu kita curigai. Hati-hati. Jangan-jangan selama ini niat kita buruk. Jangan-jangan selama ini kita nggak sungguh-sungguh. Jangan-jangan selama ini doa kita palsu, pengen ditemukan dengan Ramadan. Ternyata ketika Allah pertemukan dengan Ramadan, ya akhirnya biasa-biasa aja, begitu aja. Seperti tahun ke tahun, pola itu selalu terulang setiap tahun. Berguguran di 10 terakhir, itu seolah-olah menjadi tren masyarakat kaum muslimin di negeri kita. Tidak semuanya memang jamaah. Saya tahu ada beberapa masjid justru semakin berpisah dengan Ramadan, itu semakin ramai. Yang tadinya cuma sampai pintu belakang, itu bisa sampai keluar-luar. Yang tadinya nggak pernah kelihatan di masjid itu mungkin karena sibuk atau jarang terlihat, 10 terakhir diambil cuti. Dia fokus beribadah di masjid tersebut. Ini ada sebagian masjid seperti itu. Kita nggak pungkiri, kita nggak pukul rata. Sebut saja oknum, gitu kan? Tapi oknumnya kebanyakan kalau di negara kita, coba. Jadi hampir sulit dikatakan oknum, karena semuanya oknum. Hampir semuanya. Jadi ini penutup jamaah. Kalau penutupnya baik, husnul khatimah, berarti insya Allah Ramadan kita selama ini, insya Allah kita nggak boleh kepedean juga. Mudah-mudahan diterima sama Allah. Mudah-mudahan dinilai baik oleh Allah. Tapi kalau sampai penutupnya buruk, kalau sampai ibadah kita hancur-hancuran di 10 terakhir, malah susah bangun malam, malah susah buat mengkhatamkan Quran, nggak kepegang tuh mushaf, jarang berzikir, jarang berdoa, itu perlu kita curigai jemaah. Perlu ada evaluasi sebelum terlambat. Karena 10 terakhir ada 10 hari atau 9 hari. Dan kita masih di hari ke-24 dan nanti masih malam 25 insya Allah. Berarti kita masih punya beberapa hari untuk evaluasi. Bagaimana caranya menutup Ramadan dengan penutup yang baik. Jangan sampai penutup ini buruk. Kemudian jamaah, kenapa Nabi sebegitu sungguh-sungguhnya? Karena ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ini gamblingnya minta ampun. Kita nggak ada yang pernah tahu, jangankan kita. Para ulama aja jamaah, itu cuma spekulasi-spekulasi yang mereka sampaikan kepada kita. Di malam-malam ganjil katanya, lebih spesifik lagi di malam 27, ya kan? Tapi tidak ada riwayat, maksud saya, yang memastikan kalaupun di malam 27 pertanyaannya, dia pindah-pindah atau tidak? Karena riwayat 27 itu kan di zaman Nabi. Pertanyaannya, kalau zaman Nabi 27, dan itu pun riwayatnya cuma satu jamaah.
apakah dia ada kemungkinan berpindah dari tahun ke tahun? Mungkin tahun berikutnya 25, tahun berikutnya 23 seputar malam-malam ganjil, atau dia memang menetap di suatu malam dan itu pun kadang bagi kita ganjil, bagi orang genap. Ya kan begitu. Kalau Ramadannya berbeda kan, yang satu udah melihat hilal, yang satu belum, akhirnya satu puasa duluan, udah masuk Ramadan, sementara kita belum, karena bagi kita belum terlihat hilalnya dan pemerintah memutuskan baru besok umpamanya puasa Ramadan, sehingga ada terjadi perbedaan antara sebagian yang memutuskan Ramadan hari ini dengan Ramadan yang besok. Berarti ganjil genapnya kan nggak jelas ya, Mas. Ganjil genap itu yang jelas cuma di jalan-jalan Jakarta aja, jelas tuh. Tapi kalau di Lailatul Qadar ini, wallahi jamaah, gambling, nggak jelas, samar. Kalaupun di malam ganjil tadi, bagi siapa? Versi siapa? Versi Muhammadiyah atau NU umpamanya, yang ketika itu berbeda dalam memutuskan awal Ramadan. Nah, ini kan jadi sebuah bahan renungan buat kita. Kalau kita mau berjuang hanya di malam ganjil umpamanya, karena sekarang belakangan ada mazhab baru yang mudah-mudahan segera punah, yaitu mazhab ganjiliyun, yang sungguh-sungguh cuma di malam ganjil. Betul cuma ada sebagian jamaah kita juga gitu, lagi makan sahur kita nih, bapak itu kemana? Oh, bapak itu mah malam ganjil doang dia. Ada yang begitu jamaah. Jadi mazhab ganjiliyun, dia ibadahnya cuma di malam ganjil. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya ibadah full jamaah 10 terakhir itu. Di malam-malam ganjil lebih ekstra waspada lagi. Jangan-jangan itu Lailatul Qadar. Nanti di malam 27 besok itu lebih ekstra lagi kehati-hatiannya. Maksudnya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam menjaga peluang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan ibadahnya cuma malam 27 saja atau cuma di malam-malam ganjil saja. Ini keliru jamaah. Maksud para ulama memberikan bocoran melalui beberapa riwayat tentang keberadaan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, dan lebih spesifik lagi di malam 27, supaya apa? Supaya kita melipat gandakan kesungguhan dalam beribadah di malam-malam ganjil, bukan mengkhususkan malam ganjil buat ibadah. Ini salah persepsi kita jemaah. Akhirnya makanya nggak dapat kita Lailatul Qadar, karena lagi-lagi kembali kepada niat. Kita ini sebenarnya sungguh-sungguh atau enggak mau dapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian juga jemaah yang Allah muliakan, sebagaimana tadi Ibunda Aisyah menyebutkan Nabi membangunkan keluarganya, maka ada anjuran bagi kaum muslimin, khususnya kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, untuk melibatkan istri dan anak-anaknya beribadah di 10 terakhir jemaah. Jangan biarkan kondisi keluarga terpecah belah. Tadi bapaknya di masjid, istrinya i'tikafnya di mall tadi, di TSM umpamanya. Anaknya i'tikaf di rumah temannya. Jadi sama-sama i'tikaf, karena i'tikaf secara bahasa kan menetap di suatu tempat. Jadi kalau ibu-ibu di Cibubur Junction nggak pindah-pindah, nggak bergeser, ngelihat tas-tas branded, nah itu i'tikaf juga tuh di toko itu gitu. Tapi nggak ada nilai ibadah, karena ini i'tikaf lughawi, i'tikaf secara bahasa. Yang kita maksud i'tikaf secara syar'i, yaitu luzumul masjid, menetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, maka kepala rumah tangga itu punya kewajiban memperhatikan apakah istrinya udah sholat tarawih atau belum. Kalaupun nggak sama-sama i'tikaf karena ada halangan, mungkin anak-anaknya kecil gitu. Seperti saya punya anak, dua-duanya masih kecil dan sulit untuk membawa ya bocah-bocah biik begitu untuk i'tikaf bareng-bareng di masjid, karena kondisi nggak kondusif, nggak sekondusif kalau di rumah begitu. Tetap kita harus pastikan istri sudah ibadah, istri sudah tilawah Quran. Kalau anaknya sudah besar, sudah mumayyiz, sudah bisa baca Quran, pastikan anak sudah baca Quran. Anak sudah sholat, minimal sholat fardu, sholat 5 waktu. Jadi di dalam menyambut hari-hari istimewa ini, jemaah 10 terakhir ini, di antara yang perlu kita jaga amalan fardu, itu udah pasti. Jangan sampai amalan sunnahnya lancar, amalan fardunya tidak dikerjakan. Ini nggak boleh juga.
Jadi saking fokusnya menghidupkan malam, umpamanya untuk qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari, subuhnya kebablasan. Jadi nggak sahur, bangun-bangun jam 8 pagi gitu. Harus ikut kajian di Darul Ulum, ya Allah jam 8 gitu. Ya, jadi jangan sampai ibadah sunnah pun menggeser keutamaan ibadah fardu. Yang fardunya dipegang jemaah. Ibadah sunnah tambah. Kita mau i'tikaf nggak i'tikaf, yang penting menghidupkan malam. Dan nggak mesti seluruh malam. Menghidupkan sebagian malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran membangunkan atau melibatkan istri dan keluarga untuk beribadah, sebenarnya ini perkara yang disunnahkan sepanjang hari, bukan hanya di Ramadan jemaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasalla." Kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Fa'in abad nadhaha fi wajhihal ma'. Kalau istrinya menolak bangun saat dibangunkan, dicipretin air jemaah. Satu percikan. Satu percikan, dipercikan atau diambil air di baskom. Ambil air satu baskom atau satu gayung, diusap wajahnya gitu. Jangan jadikan hadis ini kesempatan balas dendam jemaah ya. Ini yang suka ngomel pagi-pagi nih, rasain gitu. Dan kita nggak boleh ketawa juga jemaah, karena Nabi juga perintahkan yang sama kepada istri. Kata Nabi, rahimallahu imra'ah qamat minal laili fasallat. Semoga Allah merahmati para istri, para ibu yang bangun di malam hari lalu dia sholat. Wa ayqadhat zawjaha fasalla. Lalu dia bangunkan suaminya dan suaminya ikut sholat sama dia. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma'. Kalau suaminya enggan bangun dari tidur, dicipratin air. Jadi jangan main balas-balasan ini. Kemarin saya diguyur satu gayung, sekarang satu baskom. Suaminya besok balas lagi, sekarang satu bak. Nah, jadi kasur basah aja terus setiap malam itu jemaah. Nah itu jemaah ya. Jadi sebenarnya hal-hal ini itu tren sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan. Tapi di Ramadan, khususnya di 10 terakhir, kita lebih perhatian lagi terhadap hal-hal ini. Mengencangkan sarung, dalam artinya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, menghidupkan malam, dan juga membangunkan atau melibatkan keluarga untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat jemaah, ayat yang berbicara tentang siksaan neraka lengkap dengan malaikat yang menyiksanya itu berkaitan dengan kepemimpinan di dalam rumah tangga. Apa kata Allah dalam surah At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, wahai para suami yang beriman, jaga istri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Jangan biarkan diri kalian selamat dari neraka sementara kalian meninggalkan istri dan anak terjelembar ke dalam jurang api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah batu, yakni berhala-berhala yang disembah selain Allah ketika di dunia, dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang bengis dan keras, lagi kasar. Sampai sedetail itu jemaah. Disebutkan ancaman tentang penjagaan yang teledor dari kepala rumah tangga terhadap keluarganya. Dan ini nggak ada ancaman seperti ini bagi orang-orang musyrikin di ayat-ayat yang lain. Ini artinya warning buat kita, kepala rumah tangga, jangan membiarkan diri kita selamat dari neraka, sementara istri dan anak-anak terserah deh mau kayak gimana, mau jungkir balik, mau gimana terserah. Yang penting saya selamat. Sekali lagi tidak bisa jemaah.
Para suami itu naik melangkahkan kakinya ke surga Allah, sementara istrinya menuntut di hadapan Allah bahwa selama di dunia dia nggak pernah ngingetin istrinya. Karena makna melindungi istri dari api neraka menurut sebagian ahli tafsir maknanya allimuhum muaddibuhum, ajarin ilmu agama, didik adab, kasih nasihat. Kalau bengkok, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau sengaja dipaksakan bakal patah, kalau dibiarkan akan terus bengkok sampai selama-lamanya, maka berusaha dengan pelan-pelan dalam meluruskannya. Harus ada upaya seperti itu. Kalau istri belum semangat ngaji, ajak buat semangat ngaji. Kalau istri belum semangat atau lemah dalam sholat malam di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir, ajak buat sholat malam. Dan jangan meninggalkan sholat malam satu hari pun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan jamaah yang Allah muliakan, selain itu Nabi kita melakukan i'tikaf di masjid. Nabi melakukan i'tikaf di masjid sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi dahulu senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan beliau. Makanya ini penegasan tadi dari apa yang saya sampaikan di awal, katakanlah dalam hadis ini menunjukkan kesinambungan. Nabi nggak pernah meninggalkan jamaah. Nabi nggak pernah meninggalkan iktikaf sejak disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan Nabi wafat pada tahun 10 atau 11 Hijriah. Terjadi khilaf di kalangan ulama, tapi selama itu ya, selama 8 tahun atau 9 tahun Nabi SAW nggak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Nabi dahulu biasa i'tikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Falamma kana al-'am alladhi qubida fi i'takafa 20. Dan ketika beliau berada di tahun wafatnya, maka beliau i'tikafnya 20 hari terakhir. Pak, buat kita yang sudah usia kepala 6, kepala 7, kepala 8, itu nampaknya mulai harus mempertimbangkan i'tikafnya bukan 10 lagi, tapi 20 terakhir seperti yang dilakukan Nabi. Masalahnya kita nggak dapat bocoran, Pak. Kalau Nabi itu, dan semua Nabi itu kalau mau diwafatkan, itu biasanya ada bocoran, ada penawaran dulu, mau dicabut sekarang nggak? Gitu. Kalau mau besok-besok ya nggak apa-apa, gitu. Kalau mau sekarang ya dicabut. Enak begitu, Pak ya. Jadi kita tahu tuh kalau mau dicabut kapan, maksudnya ada prediksi gitu loh. Kalau tahu kapan pastinya ya nggak ada yang tahu manusia. Tapi ada prediksi karena udah ada penawaran dari malaikat maut. Ya, kalau mau diwafatkan sekarang, kalau enggak ya nanti tinggal tunggu ajal aja. Maka Nabi beriktikaf di tahun tersebut karena sudah punya firasat 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, masalahnya kita kan nggak pernah tahu, Pak. Makanya yang sudah, bukan berarti anak muda lebih santai, enggak juga, karena kematian tuh nggak mengingat tempat dan waktu dan nggak ingat umur. Ada banyak anak-anak muda itu umur 20-an juga sudah banyak yang meninggal, dan yang tua-tua nggak mati-mati, Pak. Tapi ujung-ujungnya mati, Pak, ujung-ujungnya wafat. Nah, maka yang tua-tua sudah mulai 20 hari karena udah nggak ada kesibukan, sudah pensiun, Pak ya. Alhamdulillah, semua tentang dunia itu udah selesai. Tutup bab dunia karena semua nikmat udah sempurna. Kalau sudah dipanjangkan jamaah lebih dari 60, lebih dari 70 lagi, itu semua nikmat itu udah Allah kasih sempurna tentang hal-hal dunia. Udah nggak perlu nyari yang lain-lain lagi. Sekarang saatnya fokus menyiapkan untuk bekal akhirat. Karena untuk dunia udah puas kita. Dari mulai kita masih aktif sampai kita sudah pensiun, sampai pensiun sampai sekarang pun kadang masih dapat nikmat dunia. Kalau nggak dapat nikmat dunia sengsara kita kan. Tapi jangan sampai kita mengorbankan itu untuk kepentingan akhirat lagi. Masa itu sudah berakhir.
Sekarang masanya bagaimana kita berpikir menyiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kata Ibunda Aisyah, summa a'taka fa azwaju min ba'di. Ketika Nabi sudah wafat, diteruskan tren i'tikaf ini oleh istri-istri beliau radhiyallahu taala anhun. Jadi ini menunjukkan bahwa ibu-ibu juga dianjurkan untuk i'tikaf. Meskipun hukum asalnya ibadah wanita itu kan yang terbaik di rumah. Seperti yang sudah kita pernah bahas, bahwa sholat wajibnya saja dianjurkan di rumah, karena itu yang terbaik. Apalagi sholat sunnah. Tapi khusus i'tikaf ini tetap bagi wanita dianjurkan. Yang penting ada tempatnya, tempat khusus, di mana wanita bisa fokus beribadah dan tidak terlihat oleh pandangan laki-laki, dan tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan jamaah perempuan. Mungkin ini jamaah sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan jamaah sebelum saya tutup. Saya persilahkan. Falyatafadhal. Diberi kesempatan untuk tanya dua orang, mungkin dari pihak ibu satu, bapak-bapak satu. Silakan. Tunjuk jari, sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, seperti Bapak Ustaz tadi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan itikaf pada saat bulan Ramadan di masjid. Tadi juga sudah Bapak katakan bahwa yang terakhir barusan Bapak katakan bahwa kita itu sebaiknya itikaf juga. Nah, ada sebagian ulama mengatakan untuk ibu boleh dilakukan itikaf di rumah. Ini saya kurang masih simpang siur Bapak, apakah memang kita harus di masjid selama di bulan Ramadan, ataukah itu sah kita lakukan di rumah itikaf sendiri, atau mungkin di rumah itu diam sendiri, di kamar sendiri. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama memberikan definisi i'tikaf, maka mereka mengatakan i'tikaf itu adalah luzumul masjid li ibadatillah, atau definisi yang semisal, yakni menetap di masjid. Masjid itu adalah tempat, masjid yang dimaksud sini adalah tempat dilaksanakannya sholat 5 waktu, meskipun tidak dilaksanakan sholat Jumat. Jadi sah nggak i'tikaf di musola-musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu tapi tidak diadakan sholat Jumat? Kita katakan sah, disebut i'tikaf. Kenapa? Karena musola itu istilah orang Indonesia. Tapi kalau secara syar'i tempat itu sebenarnya sudah termasuk masjid, meskipun tidak ditegakkan sholat Jumat. Karena masjid yang biasanya tegakkan sholat Jumat itu masjid jami', dan itu lebih afdol, itu lebih utama. Jadi para ulama menjelaskan i'tikaf itu tidaklah disebut i'tikaf syar'i kecuali dilakukan di dalam masjid. Makanya firman Allah berbunyi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian menyentuh istri kalian, dalam artian mohon maaf berhubungan suami istri sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, ini menunjukkan, dan ini ijma para ulama bahwa iktikaf itu tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid. Kalau kita sebutnya iktikaf syar'i. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu juga hukum asalnya sama. Karena hukum yang berlaku bagi laki-laki, ini kaidahnya jemaah ya.
semua hukum yang berlaku bagi laki-laki itu juga pasti berlaku bagi perempuan, kecuali ada penghususan. Dan dalam hal i'tikaf ini kita nggak melihat adanya penghususan. Artinya sebagaimana laki-laki i'tikaf di masjid, wanita juga i'tikafnya di masjid, selama memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya kita jauh gitu dari masjid-masjid jami atau masjid-masjid yang memang menampung jamaah wanita, kita tinggal di pedalaman, atau kita dalam kondisi, mohon maaf, datang bulan, sementara nggak mungkin kita muks fil masjid, menetap di masjid itu nggak mungkin. Ya, maka bukan berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala i'tikaf. Jamaah, inilah keutamaan niat. Man hamma bihasanah falam ya'mal biha falahu ajrun kamil atau kama qala. Kata Nabi, siapa yang sudah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan namun dia belum mengerjakannya karena ada uzur, maka tetap dicatatkan pahala sempurna. Makanya jamaah, di antara tips supaya Ramadan kita sukses adalah dengan meniatkan semua kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan. Jadi kalaupun terhalangi, ibu-ibu sudah terlanjur, mohon maaf, datang bulan, nggak bisa i'tikaf umpamanya, tetap dapat pahala i'tikaf insyaallah. Dan pahalanya sempurna, nggak dikurangi sedikit pun. Karena kalau dia bisa melakukannya, pahalanya malah 10 kali lipat lebih besar. Kalau dia tidak melakukan karena ada uzur syar'i, tetap dapat pahala sempurna satu. Dan bisa dilakukan di rumah. Tadi ya, i'tikaf suwari, i'tikaf gambarannya saja, tapi secara syar'i tidak. Ya, di rumah ibu punya tempat space biasa dipakai buat sholat umpamanya, ya boleh di situ berzikir, boleh perbanyak doa. Ya, sebagian ulama membolehkan tilawah tanpa memegang mushaf, namun dalam mazhab Syafi'i tidak membolehkan meskipun tidak memegang mushaf secara langsung. Ya, tetapi ini menjadi perdebatan di kalangan ulama, khilafiyah ijtihadiyah. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan bagi wanita yang datang bulan, meskipun itu tidak dilakukan di masjid, tetap insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala kalau diniatkan, memang jujur niatnya, dan Allah lebih tahu kita benar-benar niat mau i'tikaf atau tidak. Tapi kalau nggak ada penghalang, maka i'tikaf itu mesti dilakukan di masjid. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Pak Ustaz yang kami hormati, saya ingin bertanya. Tadi Pak Ustaz jelaskan bagaimana keutamaan yang begitu besar pada 10 hari terakhir. Jadi mulai kita melaksanakan sholat yang sifatnya sunat, kemudian yang lain dilanjutkan dengan mungkin tarawih dan seterusnya. Ini memang untuk orang-orang yang berdinas, pagi-pagi habis subuh dia sudah berangkat, kelihatannya kok sulit, Pak. Karena kalau dipaksakan 10 hari, karena dia ada risiko dengan kesehatannya, Pak, atau ngantuk dia di kantor. Nah, mohon penjelasan bagaimana jalan tengah menangani ini, terutama untuk yang orang-orang yang masih dinas atau masih bekerja. Kalau yang sudah pensiun barangkali kurang masalahnya, karena dia bisa menembus siangnya dengan tidur. Kan secara kesehatan kan tidur habis sekian jam. Ya. Jadi kalau kita melawan itu terus selama beberapa hari, ngedrop. Ada penurunan di dalam kesehatan. Betul. Mohon terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah yang Allah muliakan. Jadi 10 tadi, makanya ini kembali kepada pengagungan kita ya terhadap 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 malam terakhir ini, Pak, ini penafsiran sebagian ulama tentang firman Allah, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sebagian ahli tafsir menyebutkan makna demi malam yang 10 adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun ada
tafsiran yang mengatakan ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu lebih rajih. Tapi sebagian tadi mengatakan ini yang dijadikan sumpah adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena kalau malam dikatakan malam, maka 10 terakhir di bulan Ramadan ini malam yang sangat istimewa dan luar biasa. Cuman pertanyaannya, tidak semua bisa beriktikaf di malam hari. Tidak semuanya jemaah kita. Suaranya lebih bagusan pakai ini jemaah. Agak lebih merdu gitu. Jadi kalau kita katakan Pak, ya ada seseorang lah, dia harus dinas di pagi hari, pagi-pagi harus berangkat. Dan mungkin pekerja juga seperti itu kan. Banyak pekerja itu kayaknya kalau dihabiskan malam buat iktikaf ngalong gitu ya, dari malam sampai dini hari sampai nyaur, kayaknya susah buat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu, ingat. Jadi di mana batasan kalian terakhir, maka di situ kalian bermain. Di level itu kalian bermain. Jadi bukan semau, beda sama semau. Ayatnya bunyinya fattaqullaha mastata'tum, bukan fattaqullaha masyi'tum. Bertakwalah kepada seterah kalian deh, mau kayak gimana. Ayatnya berbunyi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di mana batasan kalian, di situ level kalian harus bermain. Jadi kalau kita umpamanya berangkat pagi-pagi, masih bisa mengejar pulang sore gitu kan, bisa berbuka di masjid, syukur-syukur. Maka dari mulai berbuka itu kita niatin aja iktikaf di masjid. Dari mulai berbuka jamaah di masjid, kita niatin masuk masjid itu sebelum waktu maghrib. Kalau masih dapat maghrib ya, kita niatin iktikaf. Kalau nggak sempet nyampe rumah isya, ya maka berarti kita niatin iktikaf. Karena dalam mazhab Syafi'i khususnya jamaah, iktikaf itu kata Imam Nawawi, wa annahu yajuzul katsiri wal qalil. Disebut iktikaf itu ketika orang berdiam diri di masjid sebentar atau lama. Ya, hatta sa'ah walahzah. Meskipun cuman sesaat. Mungkin cuman 1 jam, 2 jam di masjid, tapi niatkan iktikaf karena mampunya kita memang cuma 2 jam. Mampunya kita, ya Pak. Sanggupnya kita iktikaf cuma 3 jam karena kita harus tidur, tetap harus ada porsi tidur malam hari karena kita akan aktivitas di pagi hari. Maka kalau kita cuma bisa ibadah di malam itu 3 jam. Jadi jamaah sebenarnya kalau saya membaca penjelasan para ulama tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya Lailatul Qadar itu mudah jemaah. Para ulama mengatakan kalau kita masuk masjid di waktu maghrib, karena maghrib itu kan mulai waktu malam. Waktu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, artinya waktu maghrib. Sholat maghrib berjamaah, ya kan, zikir sebentar, baca Quran di masjid, sampai masuk waktu isya, sholat isyanya berjamaah, habis itu taraweh. Kalau masih sempet, kalau nggak sempet ya udah. Itu orang dapat sholat maghrib sama isya berjamaah saja. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar jemaah. Jadi nggak perlu muluk-muluk sebenarnya, karena ini kan tergantung effort orang aja di dalam bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir. Sebenarnya kalau dia sholat maghrib berjamaah, laki-laki ya, kemudian dia sholat isya berjamaah di malam di mana itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, insya Allah sebenarnya dia udah mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting jaga kan tadi, ibadah wajib itu dijaga di malam tersebut. Meskipun dia nggak taraweh karena mungkin dia sakit, berhalangan, dan dia harus jaga fisik, ya. Dia cuma bisa zikir di malam, bahkan cuma bisa doa. Ibu-ibu tadi datang bulan pas 10 terakhir, takut nggak kedapatan Lailatul Qadar, nggak usah takut, karena doa di malam itu aja dianggap ibadah. Dan Nabi kan mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu bahkan adalah intinya ibadah, otaknya ibadah. Jadi jangan khawatir, sebenarnya mudah. Makanya itulah kenapa Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim.
Orang itu kalau sampai diharamkan dari kebaikan pada Lailatul Qadar, itu kebangetan kata Nabi. Keterlaluan. Artinya berarti di malam itu dia nggak ibadah sama sekali. Sementara orang sholat maghrib sama isya berjamaah aja, jamaah, itu sebenarnya sudah dapat Lailatul Qadar. Kalau dia melakukan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Artinya kan orang yang nggak dapat Lailatul Qadar berarti dia maghrib aja nggak sholat, isya aja nggak sholat, berarti nggak ada zikir, nggak ada doa semalaman itu. Dan malam itu sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shodiq, sebelum subuh. Jadi selama itu nggak ada ibadah begitu, itu kan keterlaluan namanya. Hatta ibadah fardunya saja dia tidak mendapatkan. Jadi kembali lagi kepada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalian mampu beribadah malam itu cuma 1 jam, ibadahlah 1 jam. Bisa iktikaf 2 jam, niatkan iktikaf 2 jam. Bisa iktikaf 3 jam, alhamdulillah. Bisa sampai jam 11 malam aja, dari mulai maghrib masuk masjid, nanti pulang jam 10, jam 11, ya tidur di rumah, nggak ada masalah. Karena para ulama Syafi'iyah mengatakan iktikaf itu tetap disebut iktikaf meskipun cuma sesaat kita berada di masjid. Jadi kalau kita tadi jamaah masuk masjid sebelum subuh tadi, masuk masjid Darul Ulum, niatin iktikaf aja nih sampai jam segini, sebenarnya sudah disebut sebagai iktikaf syar'i. Tapi masalahnya kita niatin iktikaf apa enggak tadi masuk sini gitu. Sayang sebenarnya. Karena lumayan lama ini, dari mulai kita masuk tadi jam 4:30 atau jam 5, selesai kita jam 6. Itu jamaah ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, silakan Pak. Wahyu. Ya, silakan. Pertanyaannya, di masyarakat ada 2 persepsi masalah dengan maaf. Apakah yang terkait di dalam ketua masjid, apakah misalnya kegiatan yang lain, pembangunan kegiatan untuk ada operasional masjid, itu yang pertama. Yang kedua sendiri, yang kedua adalah masalah dari masyarakat itu ada apa dan masyarakat saat itu bisa dilihat. Apakah pengurus masjid, pengurus musola itu tidak gerakan sebagai berfisabilillah atau bukan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mustahik atau pihak-pihak yang berhak menerima harta zakat, maka kita katakan jamaah bahwa zakat itu tidak diperkenankan untuk, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tentunya, pendapat mayoritas ulama, tidak diperkenankan untuk pembangunan masjid, meskipun sebagian memasukkan pembangunan masjid masuknya ke fisabilillah. Tapi pendapat yang kuat yang mengatakan tentang, yang menafsirkan tentang makna fisabilillah adalah para mujahid. Para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Mujahidin yang berperang di jalan Allah, itu yang maksud dengan fisabilillah. Ya, jadi tidak dibenarkan bahwa harta zakat itu dialokasikan kepada pembangunan masjid, yayasan, ma'had, dan yang semisal. Meskipun semuanya itu masuk dalam keumuman lafaz fisabilillah. Karena ma'had untuk membangun sebuah lembaga pendidikan, dan pendidikan itu masuk dalam sebenarnya secara umum fisabilillah. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia fisabilillah sampai dia balik lagi. Tapi masalahnya fisabilillah yang dimaksudkan dalam surah At-Taubah itu, wa fisabilillah, itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Fisabilillahnya lebih khusus maknanya. Bukan makna luas, tapi makna khusus orang-orang yang berjuang jalan. Itu pun yang mereka tidak mendapatkan gaji atau mukafaah dari penguasa. Karena nggak cukup nih umpamanya. Kita harus berjihad, menaklukkan negeri, begitu kan? Atau membela negeri, ya kan, para tentara begitu. Nah, ini nggak kebagian gaji, nggak ada dana untuk menyokong para mujahidin ini untuk bertahan hidup. Maka zakat itu boleh dialokasikan ke fisabilillah, orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah tadi. Nah, lebih ini lagi Pak, kalau kita bicara tentang zakat
zakat fitr, ya kalau kan tadi zakat mal. Zakat fitr ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah dia alokasinya sama seperti zakat mal, ke-8 asnaf tersebut, ataukah dia terbatas hanya fuqara dan masakin? Karena Nabi menyebutnya zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin. Karena makanya bentuknya makanan. Jumhur, Pak, 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mengatakan zakat fitr itu mesti dengan makanan. Kalau enggak sah. Meskipun ada perdebatan ulama, pendapat Hanafiyah membolehkan, bahkan Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, Syafi'iyah kontemporer, disebut-sebut sebagai Syafi'iyahnya masa kini, itu mengatakan dalam masalah zakat fitr ini boleh kita memakai mazhab Hanafiyah. Artinya mengkonversikan makanan menjadi nilai, gitu kan. Tetapi pada awalnya sabda Nabi itu makanan, gitu. Jadi sehingga kalau kita maksudkan di sini zakat fitr, ya makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena zakat fitr ini sebagian mengatakan khusus buat fakir miskin, karena ini bentuknya ngasih makan, bukan seperti zakat mal. Kalau zakat mal kan tergantung hartanya, Pak. Kita punya emas atau perak, maka dikeluarkan dari emas dan perak, ya kan. Yang zakat tijarah umpamanya, yang dikeluarkan hasil dari tijarahnya itu. Karena biasanya zakat itu yang dikeluarkan diambil dari harta yang kita kelola tadi, yang berkembang tadi. Kalau kita punya peternakan, ya berarti zakatnya bukan uang, tapi zakatnya adalah peternakan yang kita kembangkan itu. Kalau kambing berarti zakatnya kambing, sapi berarti sapi, ya, unta berarti unta, begitu. Jadi zakat itu diambil dari jenis, kalau zakat mal tadi ya, dari harta yang kita kembangkan. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat di ulama tentang zakat fitr atau zakat fitrah, ya. Apakah dia termasuk 8 asnaf tadi, berarti kita boleh juga memberikan kepada orang-orang yang terlilit hutang, gitu. Tapi secara ini nggak masuk, Pak, karena jumhur tadi masalahnya makanan, begitu loh. Gimana sih orang punya hutang kita kasih makanan, itu kan nggak nyambung. Ya, tadi jumhur mengatakan dia makanan, kalau nggak tidak diterima. Ini pendapat hati-hati, Pak, pendapat hati-hati. Hendaknya khusus zakat fitr itu dengan menggunakan qutul balad, makanan pokok sebuah negeri, meskipun DKM ya boleh-boleh saja dia menerima dari muzaki zakat fitrah dengan berupa uang yang sudah ditetapkan oleh Baznas kalau nggak salah, Pak, ya, sekitar 45.000 itu. Jadi Allahu alam, masalah ini sudah selesai, sudah clear bahwa zakat apapun bentuknya tidak boleh diserahkan untuk pembangunan masjid melalui jalur fisabilillah. Karena fisabilillah yang dimaksud di sini menurut pendapat yang lebih kuat dan mayoritas ulama adalah para mujahidin yang berjihad di jalan Allah. Itu pun yang tidak mendapatkan bayaran atau gaji dari pemerintah. Kalau yang sudah dapat gaji, sudah hidupnya sudah tercukupi dari gaji tersebut atau mukafaah dari penguasa, ya maka dia juga nggak berhak mendapatkan harta zakat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Saya pikir cukup untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu datang dari diri saya pribadi, dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وإخواننا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر مشايخنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.